Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftahul Khairi dari S1 Teknik Elektro Unimus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem eksitasi pada generator sinkron. Pada dasarnya, untuk membangkitkan medan magnet pada rotor, diperlukan arus searah atau DC yang umumnya disebut penguat. Perangkat yang berfungsi untuk menyuplai arus penguat ini disebut exciter atau sistem eksitasi. Karena adanya sistem eksitasi ini, maka suatu generator dapat menghasilkan energi listrik dengan besar tegangan keluaran generator bergantung pada besar arus eksitasinya. Untuk sistem eksitasi itu sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sistem eksitasi dengan sikat. Yang kedua yaitu sistem eksitasi tanpa sikat. Dan yang ketiga yaitu sistem eksitasi magnet permanen. Kita akan bahas satu persatu dari ketiga macam sistem eksitasi ini. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang sistem eksitasi dengan sikat. Pada generator terdapat rangkaian sederhana dari generator, yaitu kumparan medan pada rotor dan kumparan jangkar pada stator. Ini merupakan kumparan medan pada rotor, kumparan medan, dan terdapat kumparan jangkar pada stator. Kumparan jangkar. Pada sistem eksitasi ini, sumber tenaga listriknya berasal dari trafo eksitasi. Sumber dari trafo eksitasi. Dari trafo eksitasi ini kemudian disearahkan menggunakan rectifier 3 fasa Kemudian dari rectifier 3 fasa ini akan diumpankan ke kumparan medan pada generator. Untuk mengalirkan arus eksitasi ke kumparan medan pada generator diperlukan media sikat arang dan slip ring. Ini merupakan slip ring. Slip ring dan terdapat sikat arang. Ketika kumparan medan tersebut diberikan tegangan DC, maka akan dihasilkan medan magnet pada kumparan medan. Dan ketika rotor berputar, maka medan magnet yang terjadi akan memotong konduktor pada kumparan jangkar, sehingga akan terjadi tegangan GGL yang diinduksikan pada kumparan jangkar dan menghasilkan output tegangan 3 fasa. Untuk kelebihan dari sistem eksitasi ini yaitu rangkaiannya cukup sederhana dan biaya investasinya juga lebih murah dibandingkan sistem eksitasi yang lain. Namun kekurangannya yaitu memerlukan biaya perawatan yang lebih untuk penggantian sikat arang secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu sistem eksitasi tanpa sikat.
Pada sistem eksitasi ini terdapat dua bagian utama, yaitu generator utama dan generator eksitasi. Untuk generator utama terdapat kumparan medan, dan kumparan jangkar. Kemudian yang kedua yaitu terdapat generator eksitasi yang terdiri dari eksitasi jangkar pada rotor, dan eksitasi medan pada stator. Eksitasi medan ini mendapatkan sumber tenaga listrik dari trafo eksitasi. Yang kemudian disearahkan menggunakan rectifier 3 fase. Ketika rotor berputar, maka medan magnet yang terdapat pada eksitasi medan ini akan memotong konduktor yang terdapat pada eksitasi jangkar, sehingga eksitasi jangkar akan menghasilkan tegangan 3 fase. Kemudian tegangan ini disearahkan menggunakan rectifier 3 fase. Kemudian diumpankan ke kumparan medan. Sehingga medan magnet yang terbentuk pada kumparan medan ini akan memotong konduktor yang terdapat pada kumparan jangkar, sehingga pada kumparan jangkar akan menghasilkan tegangan output 3 fase. Untuk kelebihan dari sistem eksitasi ini yaitu tidak memerlukan biaya perawatan yang lebih karena tidak menggunakan sikat arang seperti pada sistem eksitasi dengan sikat yang sebelumnya. Dan untuk kekurangannya yaitu biaya investasinya lebih mahal dibandingkan dengan sistem eksitasi dengan sikat. Dan sistem eksitasi ini masih memerlukan sumber tenaga listrik dari luar sistem. Kemudian yang ketiga yaitu sistem eksitasi magnet permanen. Pada sistem eksitasi ini terdapat 3 bagian utama yaitu generator utama, generator eksitasi, dan permanen magnet generator atau PMG. Pada generator utama terdiri dari kumparan medan pada rotor, dan kumparan jangkar pada stator. Kemudian terdapat generator eksitasi yang terdiri dari eksitasi medan pada stator, terdapat eksitasi medan pada stator, eksitasi medan, dan terdapat eksitasi jangkar pada rotor. Eksitasi jangkar. Dan yang ketiga yaitu terdapat PMG atau permanen magnet generator yang terdiri dari pilet eksitasi medan pada rotor berupa permanen magnet.
Ini pilot eksitasi medan, dan terdapat pilot eksitasi jangkar pada stator. Pilot eksitasi jangkar. Ketika rotor ini berputar, maka medan magnet yang terdapat pada pilot eksitasi medan pada permanen magnet akan memotong konduktor yang terdapat pada pilot eksitasi jangkar, sehingga pada pilot eksitasi jangkar ini akan timbul tegangan 3 fase. Kemudian tegangan ini akan disearahkan menggunakan rectifier 3 fase dan diumpankan ke eksitasi medan. Kemudian medan magnet yang terdapat pada eksitasi medan ini akan memotong konduktor yang terdapat pada eksitasi jangkar, sehingga pada eksitasi jangkar ini akan timbul tegangan 3 fase, dan tegangan ini disearahkan kembali menggunakan rectifier 3 fase dan diumpankan ke kumparan medan pada generator utama, sehingga medan magnet pada kumparan medan generator utama ini akan memotong konduktor pada kumparan jangkar, sehingga pada kumparan jangkar akan menghasilkan tegangan output 3 fase. Untuk kelebihan dari sistem eksitasi ini yaitu tidak memerlukan biaya perawatan yang lebih karena juga tidak menggunakan sikat arang, dan sistem eksitasi ini tidak memerlukan sumber tenaga listrik dari luar sistem. Namun untuk kekurangannya yaitu biaya investasinya lebih mahal dibandingkan dengan sistem eksitasi yang lain. Demikian penjelasan mengenai macam-macam sistem eksitasi pada generator sinkron. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.